dalam sudah disebutkan tentang 11 bahaya bid'ah. Maka kita akan menyebutkan 11 faedah sunnah dalam menyebutkan kebalikannya, karena sunnah itu adalah lawan daripada bid'ah. Dan disebutkan bahwa bahaya pertama adalah ternyata menyalahi prosedur ibadah atau manhaj ibadah. Makanya untuk faedah sunnah itu kebalikannya adalah ya sunnah itu adalah mengikuti prosedur. Dia telah mengikuti prosedur yang benar dalam ibadah atau manhaj ibadah. Yang kedua, bahaya bid'ah adalah tertolak radun, maka sunnah faedahnya adalah makbul, diterima lawan daripada radun tadi. Kalau bid'ah tertolak maka sunnah itu adalah makbul. Yang ketiga, bid'ah disebut dengan wasyarul umur, seburuk perkara setelah kesyirikan, maka sunnah adalah wa khairul umur, sebaik perkara setelah tauhid. Kalau bid'ah semalam disebutkan dengan diponis dengan kesesatan, maka sunnah itu adalah petunjuk, jalannya petunjuk. Yang disebutkan kalau bid'ah itu adalah diancam dengan neraka dan siksaannya, maka sunnah itu akan dijanjikan dengan pahala dan dijanjikan surga dan pahala serta kenikmatannya. Yang disebutkan semalam bahaya bid'ah adalah diusir dari telaga Rasulullah besok di akhirat, maka Ahlussunnah akan berkumpul di telaga Rasul Al-Kautsar besok di akhirat. Dan bahaya bid'ah lainnya adalah menghitamnya muka-muka ahli bid'ah di akhirat, maka Ahlussunnah maka kebalikannya, maka sunnah itu adalah wajah-wajah mereka akan berseri dan bersinar di akhirat. Yang ke-8, bisa ahli bid'ah susah untuk bertaubat karena menganggap baik perbuatannya dan susah diterima taubat dan dosanya oleh Allah, maka Ahlussunnah adalah orang yang mudah untuk bertobat dan taubatnya mudah diterima dan dosanya mudah untuk diampunkan. Sesuai dengan surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibar kepada aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dia syarat diampunkan dosa, jadi adalah syarat dicintai Allah dan diampuni dosa adalah dengan ittiba Rasul. Tattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kemarin disebutkan kalau bid'ah itu membuat syariat, maka sunnah adalah kita mencukupkan dengan syariat, ta'ziman sunnah, ma'aduna sunnah tanpa melihat lagi untuk dan tanpa mau lagi untuk membuat syariat baru dalam ibadah. Kalau yang ke-10 semalam disebutkan kalau bid'ah itu adalah dosa jariah dan menyesat apabila disebarluaskan atau didakwahkan, maka sunnah adalah pahala jariah dan merupakan petunjuk bagi umat apabila didakwahkan dan disebarluaskan, disosialisasikan. Yang ke-11, bahaya bid'ah itu ahli bid'ah itu akan membenci sunnah dan ahlinya, maka faedah daripada sunnah kebalikannya adalah kita akan mencintai sunnah dan mencintai ahli sunnah. Telah 11 bahaya bid'ah dan 11 fadilah daripada sunnah. Sunnah itu adalah lawan dari bid'ah, maka saat kita semua menyebutkan bahaya daripada bid'ah, maka kita akan menyebutkan kebalikannya sebagai faedah daripada sunnah. Kalau bid'ah itu menyalahi prosedur, maka sunnah itu mengikuti prosedur. Kalau bid'ah itu tertolak, maka sunnah adalah makbul. Kalau bid'ah itu adalah wasyarul umur, seburuk perkara setelah kesyirikan, maka sunnah adalah sebaik perkara setelah tauhid. Kalau sunnah itu adalah kesesatan, maka sunnah itu adalah petunjuk, jalannya petunjuk. Kalau bid'ah itu diancam dengan neraka dan siksaannya, maka sunnah itu akan dijanjikan surga dan pahala serta kenikmatannya. Kalau bid'ah itu akan diusir, ahli bid'ah dan pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasul besoknya, maka Ahlussunnah akan dikumpulkan bersama Nabi di telaga Al-Kautsar besok di akhirat. Kalau ahli bid'ah itu akan menghitam muka-mukanya di akhirat karena perbuatan bid'ahnya, maka Ahlussunnah adalah orang-orang yang berseri wajahnya, bersinar di akhirat besok karena mereka mengamalkan sunnah, ittiba kepada sunnah. Kalau ahli bid'ah itu susah untuk taubat karena menganggap baik perbuatannya dan susah untuk diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka faedah sunnah adalah mudahnya untuk bertaubat
dan mudah untuk diterima taubat Allah, dan dia mudah untuk diampunkan dosa-dosanya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan tiba rasa maka Allah akan mencintai kita, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk dicintai Allah dan diampuni dosa itu dan dengan ittiba rasul tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau bid'ah itu adalah membuat syariat baru dalam ibadah, seperti dikatakan Imam Syafi'i, man ihtasana faqad syara'a, barang siapa yang berikhtisab maka sungguh ia telah membuat syariat baru dalam agama. Ihtisan itu menganggap baik suatu ibadah tanpa dalil, telah ihtisan. Imam Syafi'i telah mempunyainya dengan faqad syara'a, membuat syariat baru. Jadi kalau ibadah bid'ah itu membuat syariat baru, maka faedah sunnah adalah kita takzim sunnah, mengagungkan sunnah dengan mencukupkan diri dengan sunnah tanpa mau membuat syariat baru lagi, karena kita merasa cukup dengan sunnah, tidak perlu lagi berpaling kepada bid'ah. Yang ke-10, kalau bid'ah itu adalah dosa jariyah dan merupakan menyesatkan apabila didakwakan, disosialisasikan, disebarkan, maka faedah sunnah adalah ia adalah pahala jariyah dan merupakan jalan petunjuk bagi umat apabila disebarluaskan, didakwakan dan disosialisasikan. Yang ke-11, apabila alus bid'ah dan pelaku bid'ah itu membenci sunnah dan ahlinya dan membenci ahli sunnah, maka faedah sunnah yang ke-11 adalah kita akan mencintai sunnah dan mencintai ahlinya, mencintai ahli sunnah. Berapa ini? Banyak pulang kan? Jadi kembali kepada bahasan tadi, 11